Pertemuan kedua, hakikat pembelajaran dan strategi pembelajaran. Hakikat pembelajaran. Hakikat pembelajaran adalah inti dari proses belajar mengajar yang mengacu pada bagaimana pengalaman belajar dibangun untuk memungkinkan peserta didik memahami, mengembangkan keterampilan, dan menginternalisasi nilai-nilai yang berguna dalam kehidupannya. Ciri-ciri pembelajaran. 1. Sistematis, yang dirancang secara terstruktur untuk mencapai hasil yang optimal. 2. Berpusat pada peserta didik. 3. Interaktif, yang melibatkan komunikasi aktif antara pengajar, peserta didik, dan bahan ajar. 4. Kontekstual, menggunakan materi pembelajaran disesuaikan dengan konteks kehidupan nyata. Komponen pembelajaran. 1. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan sasaran yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran. 2. Materi pembelajaran. Materi pembelajaran berisi bahan yang disajikan sesuai dengan tujuan. 3. Metode pembelajaran, menggunakan teknik dan strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. 4. Media dan sumber belajar, merupakan alat bantu seperti buku, teknologi, dan lingkungan yang menunjang proses belajar. 5. Evaluasi pembelajaran, merupakan proses penilaian untuk mengetahui pencapaian tujuan pembelajaran. Prosedur pembelajaran. 1. Perencanaan adalah menetapkan tujuan, materi, metode, dan evaluasi. 2. Pelaksanaan adalah implementasi rencana dengan interaksi antara guru dan siswa. 3. Evaluasi adalah mengukur efektivitas pembelajaran untuk mengetahui pencapaian tujuan. 4. Refleksi adalah mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari proses pembelajaran untuk perbaikan. Teori-teori mengenai hakikat pembelajaran. Pertama, teori behaviorisme yang menekankan bahwa pembelajaran adalah perubahan perilaku sebagai respons terhadap rangsangan eksternal melalui proses penguatan. Perilaku yang diinginkan dapat diperkuat, sedangkan perilaku yang tidak diinginkan dapat dihilangkan. 2. Teori konstruktivisme menyatakan bahwa peserta didik aktif membangun pengetahuan dari pengalaman pribadi dan interaksi sosialnya. Setiap peserta didik mengembangkan pemahaman unik tentang dunia melalui proses interpretasi terhadap pengalaman yang mereka alami. 3. Teori kognitivisme yang berfokus pada proses internal yang terjadi dalam pikiran saat belajar, seperti perhatian, memori, dan pemecahan masalah. Pembelajaran adalah proses pengorganisasian dan pengolahan informasi. Teori kognitivisme. 4. Teori humanisme. Humanisme menekankan pentingnya kebutuhan emosional dan motivasional dalam proses pembelajaran. Teori ini menekankan pentingnya lingkungan belajar yang mendukung dan menghargai peserta didik sebagai individu. Pengertian strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah pendekatan dan metode yang digunakan guru untuk menciptakan pengalaman belajar yang efektif dan efisien, sesuai dengan kebutuhan dan potensi siswa. Strategi pembelajaran melibatkan langkah-langkah dan teknik yang sistematis untuk mencapai tujuan pembelajaran, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Strategi pembelajaran menurut para ahli. Pertama, Dick dan Curie, strategi pembelajaran adalah pendekatan atau rencana yang digunakan oleh pengajar untuk menyajikan materi pelajaran, mengelola lingkungan belajar, dan memberikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan. 2. Garlick dan Ely, strategi pembelajaran adalah cara yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk membantu peserta didik mencapai tujuan secara efektif dan efisien melalui pemilihan metode dan media yang tepat. 3. Sanjaya, strategi pembelajaran adalah perencanaan yang mengandung rangkaian kegiatan yang dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu, disesuaikan dengan karakteristik materi dan peserta didik. 4. Joyce dan Weil, strategi pembelajaran adalah pola atau rencana yang digunakan untuk menciptakan kondisi pembelajaran yang membantu peserta didik dalam memproses dan menginternalisasi informasi secara efektif. 5. Grain dan Briggs, strategi pembelajaran adalah prosedur terstruktur untuk menyiapkan pengalaman belajar yang mengoptimalkan proses belajar, mencakup urutan pembelajaran, metode instruksional, dan media yang sesuai. Dalam pelaksanaannya, strategi pembelajaran dapat bervariasi tergantung pada tujuan pembelajaran. Apakah fokusnya untuk pengetahuan, keterampilan, atau sikap? Karakteristik siswa, tingkat pemahaman, gaya belajar, dan minat siswa. Kondisi dan sumber daya. Ketersediaan media dan metode yang relevan dengan materi yang diajarkan. Klasifikasi strategi pembelajaran. Ada beberapa klasifikasi strategi pembelajaran yaitu 1. Strategi berdasarkan orientasi pembelajaran. Pembelajaran berpusat pada guru.
Pembelajaran berpusat pada siswa. 2. Strategi berdasarkan metode pembelajaran. Pembelajaran aktif melibatkan partisipasi aktif siswa. Pembelajaran kolaboratif mengedepankan kerjasama antar siswa untuk mencapai pemahaman bersama. Pembelajaran mandiri, siswa belajar sendiri dengan arahan minimal dari guru. 3. Strategi berdasarkan teknologi yang digunakan. Pembelajaran tradisional menggunakan metode konvensional tanpa bantuan teknologi. Pembelajaran daring online menggunakan platform dan aplikasi berbasis internet. Pembelajaran blended, kombinasi antara metode tradisional dan daring untuk mengoptimalkan hasil belajar. Klasifikasi pembelajaran menurut para ahli. 1. Strategi pembelajaran ekspositori adalah di mana para guru menjelaskan konsep atau materi dengan jelas, menggunakan alat bantu seperti slide atau video, sementara siswa mendengarkan atau mencatat. 2. Strategi pembelajaran inquiry, di mana para guru memberikan masalah atau pertanyaan, dan siswa mencari jawaban melalui eksperimen, observasi, atau diskusi. 3. Strategi pembelajaran kooperatif, di mana siswa dibagi menjadi kelompok kecil, masing-masing anggota berperan aktif dalam menyelesaikan tugas bersama. 4. Strategi pembelajaran kontekstual, di mana guru mengaitkan materi dengan situasi nyata, menggunakan contoh yang relevan, atau mengajak siswa belajar di lingkungan sekitar. Kelima, strategi pembelajaran berbasis merupakan strategi yang di mana para siswa merancang dan melaksanakan proyek sesuai tema yang diberikan, bekerja dalam tim atau individu, dan mempresentasikan hasil akhirnya. 6. Strategi pembelajaran berbasis masalah adalah di mana para guru memberikan masalah nyata tanpa solusi langsung, siswa berdiskusi dan mencari solusi melalui riset dan analisis. 7. Strategi pembelajaran diferensiasi, di mana para guru menyediakan berbagai metode belajar visual, kinestetik, dan lain-lain, menyesuaikan tugas atau materi sesuai dengan kemampuan siswa. Tahapan implementasi strategi pembelajaran. Tahapan implementasi strategi pembelajaran terdiri dari 1. Perencanaan, menyusun tujuan, memilih metode, dan merancang kegiatan belajar yang sesuai dengan karakteristik siswa. 2. Pelaksanaan, menerapkan strategi pembelajaran dengan fleksibilitas untuk menyesuaikan dinamika kelas. 3. Evaluasi dan refleksi, mengukur hasil pembelajaran dengan penilaian yang relevan dan melakukan refleksi untuk pengembangan strategi lebih lanjut. Implementasi pembelajaran dan penetapannya. 1. Ekspositori. Guru menyiapkan materi dan alat bantu slide, video, dan sebagainya. Guru menjelaskan materi secara rinci. Siswa mendengarkan dan mencatat. Guru memberikan tanya jawab. 2. Inquiry. Guru memberikan masalah atau pertanyaan. Siswa melakukan investigasi. Siswa berdiskusi dalam kelompok. Siswa menyajikan hasil penemuan. 3. Kooperatif. Guru membagi siswa dalam kelompok kecil. Guru memberikan tugas kelompok. Setiap anggota berperan aktif. Kelompok mempresentasikan hasil. 4. Kontekstual. Guru mengaitkan materi dengan situasi nyata. Guru mengajak siswa berdiskusi pengalaman mereka. Siswa melakukan tugas atau proyek terkait. 5. Berbasis proyek. Guru memberikan topik proyek. Siswa merencanakan proyek, membagi tugas. Siswa bekerja sama dan menyelesaikan proyek. Siswa mempresentasikan hasil. 6. Berbasis masalah. Guru memberikan masalah tanpa solusi langsung. Siswa berdiskusi dan merencanakan langkah penyelesaian. Siswa mencari informasi dan solusi. Siswa menyajikan solusi. 7. Diferensiasi. Guru mengidentifikasi kebutuhan siswa. Guru menyediakan berbagai metode pembelajaran. Siswa belajar sesuai metode yang cocok. Guru menilai hasil individu. Kesimpulan. Implementasi strategi pembelajaran memerlukan penyesuaian metode dan pendekatan sesuai dengan tujuan, materi, dan karakteristik siswa. Dengan strategi yang tepat, siswa dapat lebih aktif dalam pembelajaran, meningkatkan pemahaman, keterampilan berpikir kritis, dan relevansi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Setiap strategi memiliki cara implementasi yang berbeda, yang pada dasarnya berfokus pada peningkatan keterlibatan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang optimal. Sekian, terima kasih.